Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pemirsa semua di seluruh wilayah Indonesia? Mudah-mudahan semua pemirsa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Di sini kita dikejutkan dengan berita politik yang panas seperti cuaca di Jakarta. Yang mana Caimin setelah bergandeng tangan dengan Prabowo selama lebih hampir 1 tahun, Caimin tidak kunjung dideklarasi oleh Prabowo selama lebih kurang 1 tahun. Habis itu Caimin menyeberang. Terus yang kita nyatakan aneh sekarang ini, selama Caimin bergabung dengan Prabowo, Caimin ini anteng-anteng, adem ayem. Karena apa? Caimin ini bergabung dengan Prabowo, sedangkan Prabowo adalah orang yang didukung oleh Presiden Jokowi, yaitu didukung istana istilahnya. Selama didukung istana, Caimin tenang, adem ayem, cuma tidak kunjung dideklarasi oleh Prabowo. Jadi kita masih ingat, Caimin ini tersangkut dengan istilahnya kardus durian. Jadi selama di bawah naungan Prabowo dan Jokowi, itu duriannya si Caimin nggak matang-matang, tidak dibelah, tidak dimatang selama di sana. Jadi kalau Caimin tidak menyeberang ke koalisi lain, pasti duriannya ini tidak akan matang. Tetapi setelah kita dengar hari ini katanya mau deklarasi di Surabaya di tempat di tempatnya PKB pendukung yang terbanyak, dia bergabung dengan koalisi Anies Baswedan. Sekarang mau deklarasikan hari ini. Terus kalau kita kutip dari pihak KPK, yaitu dari siapa namanya nih, lupa saya ya, Pak Guntur. Jadi Caimin ini mendeklarasikan hari ini di Surabaya. Itu kita kutip dari pernyataannya dari Asep Guntur, yaitu dari Gedung Merah Putih, Gedung KPK. Pernyataan Asep Guntur ini tanggal 1 bulan 9 tahun 2023. Bahwa Caimin ini kasus kardus duriannya akan diproses. Jadi begitu Caimin menyeberang ke koalisi perubahan menjadi calon wakil presiden Anies, durian Caimin matang sampai di depan Anies. Jadi mau dibelah lagi duriannya Caimin oleh KPK. Begitu pernyataan dari Guntur, Rahayu Guntur dari KPK. Jadi duriannya matang, duriannya dibelah. Apakah mungkin jadi Caimin bersama Anies Baswedan untuk berlayar mengikuti pemilu 2024? Yang kita takutkan nggak jadi berlayar gara-gara duriannya dibelah oleh KPK, ya kan? Di sini pernyataan dari KPK, ini saya bacakan ya. Kita kutip dari Liputan 6. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka peluang memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia atau TKI di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja tahun 2012. Jadi kasusnya tahun 2012. Selama ini Caimin bernaung ke pihaknya istana. Jadi duriannya tidak matang dan tidak dibelah. Sekarang Caimin melarikan diri atau menyeberang ke partai koalisi perubahan. 1 hari setelah dia dinyatakan bergabung dengan koalisi perubahan, duriannya Caimin langsung matang dan udah ada pernyataan mau dibelah oleh pihak KPK.
Terus pelaksana tugas PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengatakan opsi pemanggilan tersebut muncul karena kasus dugaan korupsi terjadi di masa jabatan Caimin tahun 2012. Jadi udah lebih kurang 11 tahun kasus Caimin tidak diproses karena dia bernaung di bawah pemerintahan. Tetapi begitu dia keluar dari gabungan pemerintah, durennya matang dan dibelah oleh KPK. Bagaimana hasilnya? Adakah bau durennya? Apa tidak? Kita tidak tahu. Kita tunggu ya. Caimin saat itu menjabat sebagai Menaker periode 2009 sampai 2014 di era Presiden Bambang Susilo Yudhoyono (SBY). Jadi kita tentu melakukan pemeriksaan sesuai dengan tempusnya waktu kejadian. Waktu kejadiannya kapan? Jadi kita dapat laporan dan laporan itu ditindaklanjuti kemudian disesuaikan dengan tempusnya kapan. Kalau kejadiannya tahun itu, ya siapa yang menjabat di tahun itu, kata Asep. Di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 1 bulan 9 tahun 2023 dinyatakan bahwa kasus Muhaimin akan diproses. Sedangkan Caimin bergabung dengan partai koalisi perubahan yaitu tanggal 31 Agustus. Jadi cuma 1 hari langsung KPK membuka lembaran untuk memecah durennya Caimin. Dia menuturkan opsi pemanggilan tidak hanya dialamatkan kepada Caimin, namun juga semua pejabat di lingkungan Kemenaker di saat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Semua pejabat ditempus itu dimungkinkan kita minta keterangan. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, ujarnya seperti dikutip dari Antara. Terus kata Asep lagi, sudah ada 3 orang tersangka. Sebagai informasi, KPK hingga saat ini sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker tahun 2012. Sudah 11 tahun ya yang lewat. Sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, setidaknya ada 3 orang, kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Ali juga membenarkan saat dikonfirmasi bahwa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka terdiri dari 2 aparatur sipil negara dan 1 pihak swasta. Terus pernyataannya, iya betul ASN 2 dan swasta 1 orang ucapnya. Terus kalau kita pikir-pikir, bagaimana demokrasi di negara kita ini bisa berjalan lancar dan seterusnya. Begitu Caimin keluar dari ring Prabowo, Caimin pindah ke koalisi perubahan, ternyata dia dijegal lagi dengan kasus kardus durennya. Seperti Anies Baswedan dijegal dengan kasus Formula E, tetapi tidak ketemu bukti, jadi belum bisa dilanjutkan. Terus kita pikirkan sekarang, apakah Caimin kalau kardus durennya terungkap, diperiksa KPK, dilanjutkan, berkemungkinan tidak bisa berlayar bersama Anies Baswedan. Dan bagaimana jadinya koalisi perubahan ini? Sedangkan Agus Harimurti Yudhoyono telah mencabut dukungannya bergabung dengan koalisi perubahan. Jadi kalau kacau begini, bisa-bisa nanti pemilu kita cuma 2 calon. Apa memang itu yang diinginkan oleh pihak penguasa? Jadi pemilu kita ini terjadi dari 2 calon.
bagaimanapun caranya supaya Anies tidak ikut, dibuatkan jalan baru. Kalau tidak ada jalan, jalan baru dibuatkan, ditebas, dibersihin, diaspal mulus jalannya. Nah, jadi demokrasi di negara kita ini sangat-sangat turun sekali. Jadi kita berharap demokrasi ini bisa berjalan sesuai aturannya dan tidak jegal menjegal. Jadi memang dalam berpolitik tidak ada teman abadi, yang adalah kepentingan yang abadi. Itu betul, tetapi kita punya etika dan punya sopan santun, sesuai kita orang timur, semuanya harus kita pikirkan. Enak di kita, enak di orang, enak di orang, enak di kita. Itu yang harus kita pikirkan. Ya, cukup sekian dulu. Mudah-mudahan Duren Caimin tidak pecah dan tidak keluar baunya. Tadi kalau dibelah Duren Caimin oleh KPK, baunya keluar, Masya Allah, tidak jadi Caimin berlayar sama Anies Baswedan. Kita harapkan jangan sampai begitu, supaya demokrasi di Indonesia ini berjalan. Kalau iya Caimin ada proses kasus duriannya tahun 2012, kenapa tidak jauh-jauh sebelumnya harus diproses? Kenapa? Setelah 1 hari Caimin menyatakan bahwa bergabung dengan Partai Koalisi Perubahan, tanggal 1 September 2023, Duren Caimin mau dibelah oleh KPK. Mari kita tunggu baunya. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe. Selamat sore.